Lanjut lagi, karena emang aku suka make upin diri sendiri, teman-teman aku tuh yang kayak coba jadi MUA, coba sih make upin gue gitu-gitu kan. Terus akhirnya aku coba make upin mereka, make upin adik kelas aku, dan ternyata mereka suka sama hasilnya. Sibuk, jadi dia weekendnya tuh pengennya jalan-jalan, pengen di make upin aja. Itu ada, Kak. Gitu. Jadi aku susah kan ngontrol tangan aku yang biasanya buat wisuda, buat party, ini tiba-tiba pakai dikit gitu. Tapi dia suka hasilnya? Suka. Tahu Itu challenging banget, Kak. Ya. Halo Sobat AJ, kembali lagi di podcast Ngobrol AJ alias Ngobrol bareng Ajeng atau JJ. Kembali lagi bersama aku Ajeng yang bakal nemenin middle of the week kamu nih. Nah, podcast kali ini beda banget dari podcast kemarin-kemarin. Kemarin kita udah sempat ngebahas atlet, model, dan segala macam. Nah, kali ini yang mungkin 60%, 70% itu profesinya perempuan. Ada juga beberapa laki-laki, tapi mungkin 30% ya. Kalian penasaran? Ini dia narasumber kita, Kak Mustika ya. Kak Mustika. Halo. Ini Sobat aja belum tahu ya profesi Kak Mustika ini sebagai apa. Boleh dikenalin Kak, nama lengkapnya siapa dan profesinya sebagai apa? Halo, aku Mustika Putri, biasa dipanggil Mustika. Aku sekarang berprofesi sebagai makeup artist. Oke, umurnya berapa kamu? Aku sekarang umur 24. 24. Berarti 2001. Oh, 2001. Oke. Kakak selain MUA apa kesibukannya? Aku untuk sekarang kesibukannya cuman MUA, cuman karena aku sambil ngonten di TikTok, jadi ada tuh beberapa endorsean produk. Jadi sambil ngonten juga. Banyak Kak endorsean? Lumayan, bulan ini ada 2 lah. Oh, berarti nyambi affiliate ya? Iya, nyambi juga. Nyambi affiliate ya, TikTok gitu. Mungkin bisa diceritain singkat ke Sobat Aji, perjalanan kok bisa menjadi seorang MUA itu gimana awal mulanya? Oke. Jadi dari tahun 2019 aku tuh emang suka sama makeup. Terus di tahun 2019 juga aku sempat jadi beauty vlogger di Instagram, tapi cuman sebentar. Lanjut lagi karena emang aku suka makeupin diri sendiri, teman-teman aku tuh yang kayak coba jadi MUA, coba sih makeupin gue gitu-gitu kan. Terus akhirnya aku coba makeupin mereka, makeupin adik kelas aku, dan ternyata mereka suka sama hasilnya. Dan aku berencana nanti deh sambilan jadi MUA sambilan kuliah, tapi ternyata itu nggak terrealisasi karena pas kuliah sibuk banget. Makanya jurusan apa dulu? Aku pertanian. Iya. Udah berapa tahun Kak jadi MUA? Aku udah 1,5 tahun sih, masih baru ya. Tapi untuk pelanggan? Oke lah, alhamdulillah sebulan tuh adalah bisa 20. Oh, itu tak kalau misal lagi nggak ada event, misal lagi nggak ada wisuda, itu ada aja? Ada aja, kayak buat bridesmaid kan tiap minggu tuh, terus ada yang photoshoot, yearbook gitu. Iya. Kebanyakan pelanggannya apa Kak? Dari kalangan ibu-ibu, anak muda? Aku kebanyakan anak wisuda. Orang wisuda. Untuk brandingnya di Instagram aja? Atau di TikTok sama juga. Instagram. Bantu ya? Iya, paling rame di TikTok sih, karena beberapa video aku ada yang FYP terus kan. Terus kalau misalkan ada klien aku selalu nanya, kalian tahu aku dari mana? Dan itu rata-rata juga di TikTok. Di TikTok? Iya. Karena FYP itu tuh gampang-gampang susah sebenarnya. Iya benar, hoki-hokian sih. Under berapa Kak makeupnya? Aku itu start from 150. Sampai paling mahal? Paling mahal ini kita di range yang reguler ya, untuk kayak bridesmaid, graduation 250. itu 250. Oh, graduation 250. Oh, Kakak itu aja atau udah pernah megang wedding? Oh, kalau makeup wedding aku pernah sekali, itu wedding akad di rumah aja sih. Lamaran juga megang? Lamaran belum pernah, tapi aku bisa nge-handle. Iya. Tapi kalau jadi MUA itu menjanjikan ya Kak sebenarnya? Untuk tambah-tambah uang jajan? Atau gimana? Kalau untuk tambah uang jajan sih ya, tapi kalau untuk menjanjikan tuh tergantung dari kitanya juga. Karena kan sekarang MUA tuh banyak banget. Bahkan ada juga yang pemula tapi udah bagus. Iya benar. Atau enggak pemula tapi dia udah berani nih untuk membuka. Iya, nah itu kan kadang juga klien di sini pengennya yang murah dan bagus ya. Jadi kita tuh harus pinter-pinter nge-branding diri gitu.
Berarti belajar Muay itu dari kursus, bukan Iya, otodidak gitu? enggak. Aku pertama tuh memang otodidak. Cuman aku merasa kayak aku kurang puas nih sama hasilnya. Jadi aku merasa kayaknya aku harus bersertifikat dulu deh, baru mau melanjutkan Biar jadi orang MOA. juga percaya juga Iya, ya kalau kita udah benar. bersertifikat. Berapa kali kursus Kak? Aku waktu itu baru sekali di Anastasia Baya. Kamu tahu? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya, Aku oke. kurang tahu. Itu aku kursus sama dia, aku ngambil paket yang 2 kali pertemuan. Berarti 2 kali abis itu udah. Abis itu baru aku ke Instagram, aku buat akun, aku buat portofolio, dan dari situ. Jadi kursus dulu baru buat akun ya? Iya. Bukan nyambi, gue udah make upin orang terus Enggak, kursus bukan. gitu. Karena itu waktu aku SMA, Kak. Jadi aku nggak buat Instagram pada saat itu, aku belum berani. Oh iya sih, karena kan nggak mudah juga ya. Iya. Karena kalau kayak gitu kan portofolio juga harus bagus. Terus benar. mungkin relasi dari teman ke teman juga kan sangat membantu ya. Gitu. Kamu make up aja atau sambil hairdo? Aku makeup aja. Make up aja. Ada keinginan untuk jadi hairdo juga nggak? Kalau hairdo sebenarnya udah sempet kepikiran, karena emang sekarang tuh kalau tanggal wisuda hairdo tuh susah banget Kak nyarinya. Oh, iya. Rebutan Iya, ya kan. Aku tuh kepikiran nanti deh pengen nyoba simple hairdo. Ibaratnya kalau misalnya hari itu aku nggak dapet hairdo, jadi aku bisa nge-hairdoin klien aku gitu. Kamu punya pelanggan tetap nggak ya? Mungkin saking langganannya jadi sering make up di kamu. Ada. Oh, ada siapa? Ada. Beberapa orang? Yang aku inget sih ya ada 3 lah ya. Nggak, sebutin nama nggak perlu ya. Oh iya, jangan salah. Ya. Ada. Jadi pertama dia tuh datang ke aku mau makeup wisuda. Dia bawa 2 adiknya, 2 adik sama kakaknya. Makeup di lokasi aku. Selesai. Terus sebulan kemudian kakaknya datang lagi ke aku untuk makeup, untuk bridesmaid gitu. Itu yang kedua kali kalian. Terus beberapa bulan setelahnya adiknya yang pernah makeup sama aku itu Datang sebagai lagi. pendamping itu datang lagi karena dia mau wisuda. Oh. Nah, jadi sama kakak-kakaknya juga, jadi mereka bertiga tuh selalu datang ke aku. Terus ada lagi yang pernah makeup sama aku untuk bridesmaid, jadi buat wisuda gitu. Aku jadi ada sering sih ya? beberapa. Biar 2 kali gitu. Iya, 2 kali, 3 kali itu ada. Itu kalau makeup tergantung request dari klien ya? Atau kamu punya ciri khas? Kan kalau mua kan biasanya punya Iya, ciri khas ya? iya, benar-benar. Kamu flawless atau bold atau apa? Aku lebih ke flawless sih. Flawless. Aku belum terlalu yang bold gitu makeupnya. Tapi pernah nyoba? Pernah. Ada yang ada, request gitu? ada. Biasanya sehari kalau misalnya ada event wisuda itu kan mua di mana-mana full ya Kak? Kamu berani megang berapa klien? Atau sehari paling banyak pernah megang berapa? Oke, kalau misal ini yang berapa klien dalam itu ya. Aku kalau misalkan wisuda, aku tuh nggak berani ngambil banyak karena takut nggak ke-handle. Oh, kamu sendiri ya, bukan Iya, sama tim ya? aku kadang sama tim, tapi tim hanya sebatas base makeup. Nah, Kondi gitu. iya, apalagi kalau misalkan home service yang lebih dari 1 lokasi, itu aku nggak berani ngambil lebih dari 4 klien. Oh, tapi kamu kalau home service berarti kamu home service selalu? Iya, Atau ada kapan beberapa datang ke rumah kamu? Kalau misalkan tanggal wisuda, itu biasanya aku kebanyakan home service. Aku home service kan kayak minimal 2 orang. Jadi Ada kalau biaya misalkan transport? ada, Beda lagi ya? beda Dari lagi. 150 itu beda Iya, lagi. beda lagi. Terus kalau misalnya 1 lokasi itu udah 2, berarti lokasi selanjutnya aku bilang sama klien aku, Kak, aku cuma bisa handle 2-3 klien lagi ya. Aku nggak bisa lebih dari itu. Seperti itu. Terus juga pernah sehari paling banyak itu ada 10. Dari Tapi itu alhamdulillahnya nggak di satu waktu yang sama selesainya. Jadi aku start jam 3 subuh, terus berhenti lagi di jam 7 karena untuk makeup pendamping. Terus lanjut lagi di jam 11 siang untuk makeup yearbook. gitu. Berarti banyak ya Kak kalau anak-anak yearbook Iya, itu? kalau anak banyak yearbook banget itu mereka tuh sukanya kan ramean ya. Iya. Apalagi farewell party perpisahan mereka. Iya, Nah, benar. itu mereka tuh suka ramean. Jadi kadang aku datang, kataku, ayo datang aja ke lokasi aku karena kan di rumah aku tuh emang deket sama sekolah-sekolah ya. Iya. Mereka tuh kayak jam 2 pagi datang berenam, rame banget. Tuh kayak mereka tuh kayak gitu lah rame-rame. Jadi aku juga suka gitu kan. Ayo satu tempat aja gitu. Nggak usah ribet-ribet Iya. kamu datang gitu ya. Bener, aku lebih suka di rumah sih. Start dari jam berapa? Paling pagi, paling subuh Paling jam subuh. berapa?
Aku paling subuh jam 2. Jam 2. Itu wisuda, makeup wisuda. Itu waktu itu pernah yang kataku tadi Kak, yang farewell party, itu mereka karena mereka berenam, mereka datang berenam. Jadi aku bilang, ya udah jam 2 kalian harus sudah di lokasi aku. Dan beneran datang Kak jam 2 itu. Beneran datang mereka jam 2 ramean. Itu aku paling pagi. Durasi berapa Kak sih kalau satu muka gitu? Aku satu muka itu sebenarnya 45 sampai 1 jam. 45 menit sampai 1 jam. Tapi kalau misalkan udah berbondong-bondong datang gitu, aku langsung handle 2 orang. Aku kayak harus cepet gitu. Kamu punya teknik tersendiri nggak untuk makeup orang? Dimulai dari mana gitu? Oke, ini biar cepet atau gimana? Enaknya kamu aja. Oh enaknya, Iya. aku lebih suka base dulu, foundationnya dulu, pokoknya sampai bedak padat, terus baru tuh alis. Alisnya setengah dulu, Enggak, ini atau enggak, pokoknya alis aku selesain dulu. Terus bikin mata. Iya, habis itu baru eyeshadow, mata, baru semuanya. Baru finishing sih. Oh gitu. Oke, sangat-sangat. Aku juga baru tahu sih. Karena aku juga suka makeup, tapi aku nggak pengen sih jadi mua, tapi aku kayaknya nggak bisa deh, malu gitu loh. Kenapa malu? Kan bisa pakai masker. Oh iya, mungkin sobat aja pengen ya jadi mua, tapi aduh bingung nih mau jadi mua tuh harus mulai dari mana. Nah kira-kira kalau mau jadi mua tuh harus hal yang pertama dilakuin harus apa Kak? Harus punya apa atau? Oke. Yang pertama itu emang harus keinginan dulu nih, passion kita mau makeup. Karena jadi mua itu kan kita harus bangun pagi. Ibaratnya kita kalau misalkan janjian sama klien jam 3, kita jam 2 tuh harus udah bangun. Ya kan? Jadi kalau misalkan mua tuh subuhable banget. Iya banget. Bukan subuh lagi, udah dini hari kan. Jadi kalau misalnya kita ngerasa emang kita nggak passion di makeup, itu pasti ngejalannya susah Kak. Aku juga walaupun aku suka makeup, aku suka jadi MUA, kadang jam 2 pagi bangun tuh sebenarnya pengen ngeluh, tapi kayak karena aku inget lagi aku suka sama pekerjaan aku ini, jadi kayak udah enjoy aja gitu. Yang pertama itu harus dulu kita suka sama makeup, kita suka jadi MUA. Passion di situ. Iya. Baru deh lanjut kursus buat porto gitu. Kira-kira kalau kursus habis berapa sih Kak? Kursus makeup gitu? Kalau MUA kan beda-beda ya Kak. Biasanya itu kalau yang aku kemarin itu 2 pertemuan 2,9. Oh, itu dapat apa aja? Itu kita cuman bawa diri sih. Jadi model, attire, hairdo-nya tuh udah disediain sama MUA-nya. Oh gitu. Iya. Tapi setiap MUA beda-beda kok Kak. Ada yang lebih murah, ada yang kita harus bawa model sendiri. Gitu ya. Ada keinginan nggak untuk kedepannya mau upgrade, mungkin pengen jadi mua pengantin gitu? Ada. Udah ada. Iya, 1 bulan akhir ini aku emang lagi kumpulin portofolio wedding. Oh. Iya. Alhamdulillahnya memang dari bulan November ini aku tuh dapat tawaran kerja sama fotografer, sama attire wedding. Jadi aku itu kayak kalau kerjasama gimana sih Kak? Bentuknya apa? Nah, bentuknya collab aja Kak. Jadi misalnya gini, attire ini mungkin mereka baru. Jadi mereka tuh nyediain baju pengantin. Nah, ntar aku yang make upin model aku, pakai baju mereka. Terus fotografer, itu nanti ujungnya ke paketan nih, wedding, paket wedding, makeup. Jadi kalau pakai mua kamu, fotografernya ini. Iya, gitu. Tapi lebih simpel kayak gitu sih. Iya, memang Kak. Emang tadinya kan aku cuma ada 1 fotografer tuh, ini jadi 2. Udah nambah lagi karena mereka pengen paketan juga. Udah pernah? Udah lagi berjalan ya? Iya, untuk portonya memang lagi berjalan, tapi kalau untuk jobnya belum ya. Aku adalah di Instagram tuh baru 3 kalau nggak salah, 3 porto wedding. Berapa followers Instagram? Beda, Instagram pribadi kamu sama mua beda? Oh beda. Berapa followers yang ini? Kalau Instagram makeup? Ya coba. Aku baru 1.500, belum banyak. Coba kita buka ya. Iya. Ini kamu punya usaha lain? Itu Florika, itu agak macet sih. Karena aku males-malesan. Aku bikin bisnis buket bunga dari kawat bulu. Kamu tahu nggak kawat bulu? Iya, tahu. Itu. Ini sebenarnya udah dari zaman aku 2023 ya? Iya kan? Udah lama. Sebelum aku jadi emo, aku ini dulu. Oh iya. Terus kenapa nggak dilanjut? Agak mager.
Aku agak mager. Karena pasarannya kurang Kak. Di sini tuh mereka lebih suka artificial flower Iya, yang bener. emang berbentuk bunga, Iya. bukan dari kawat gitu. Aku kurang Bener di sih. situ. Kenapa kamu nggak buat itu aja? Yang bunga palsu. Bunga Soalnya palsu. bagus. Aku punya. Heeh. Maksudnya kan kamu udah ada basic untuk buat bangket gitu kan? Kenapa nggak? Yang buat pegangan Iya, gitu ya. iya. Iya. Ada rencana, Ada tapi rencana. belum terrealisasi. Oke. Ada. Coba kita lihat ya. Ini yearbook ya? Yang kemarin itu ini Kak, ada acara Grand Final PPKI Putra Putri Kebudayaan. Oh. Nah, ini tuh mereka udah ininya ada seniornya. Nah, ini juga pertama Muse aku. Oh. Tapi ya aku bilang kamu kalau butuh sponsor buat Grand Final PPKI Miss Estetik juga Iya. dia, Aku hubungi aja. aku aja. Oh ini ya portofolio. Iya, itu portofolio wedding aku. Bagus bagus. Itu sama attire juga Kak. Mm-mm. Yang aku collab sama fotografer juga. Kalau make upin gini paling susah di bagian apa? Kan ada sih beda-beda orang alis, ada yang tipis, ada yang tebal. Alis. Ya, Alis paling ya? susah. Paling susah. Ha. Karena kadang juga alis orang itu kan ada refleksnya tuh loh Kak di atas. Kalau misalkan dia lagi merem rata aja. Oh, iya. Tapi gitu dia melek naik tuh. Nah, Iya, itu PR-nya tuh di situ aku kalau sering banget aku dapet klien kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu kayak pas melek kok beda. Terus pernah nggak ketemu klien yang ngeselin gitu? Kalau ngeselin banget tuh enggak sih Kak. Kayak ada yang banyak mau ya? Banyak mau juga lumayan. Pernah ada banyak mau pernah. Cuman kayak ya udah nggak apa-apa, sabar aja. Gini gitu. Iya. Dia banyak karena apa itu Kak? Karena dia tuh pengen make up-nya tuh yang simple banget. Kan aku Oh, biasa yang tipis gitu ya? Aku kan biasanya nge-handle makeup buat wisuda, buat bridesmaid, tiba-tiba datanglah klien yang cuman untuk hangout. Oh dia yang, ada ya? Ada. Aku baru tahu loh, orang Ada. yang pakai muas segala Ada. macam. Oh itu dia gabut lagi. Iya, dia sibuk. Jadi dia weekendnya tuh pengennya Dia mager mau jalan-jalan, gini-gini, pengen mager di dia. make upin aja. Itu ada Kak. gitu. Jadi aku susah kan ngontrol tangan aku yang biasanya Iya. buat wisuda, buat party, ini tiba-tiba pakai dikit gitu. Tapi dia suka hasilnya. Suka. Baru tahu semua. Itu challenging banget Kak. Ya. Kita biasa make up tebal, terus tiba-tiba disuruh natural gitu. Bener. Ada nggak sih, siapa sih yang mau wedding yang 30 juta atau cacu nggak? Oh, Frank Yu. Nah, aku itu tahu, make up aku dia tahu. tipis kan Iya. memang gitu. Pengen jadi Frankie? Siapa yang nggak aku lebih pengen jadi Adi Rustan. Oh iya. 50 juta. Oh, gila. Wow, lebih ya. Gede banget. Terus kalau Galih makeup itu Oh, aku tahu. Aku juga suka nontonin bisa, TikToknya. Iya. Tapi aku sering muncul kan di TikTok. Emang sangat membantu sih Iya. dia kalau Dia tuh banyak tutorial tips gitu. and triknya banget sih. benar. Aku juga suka nontonin. Berarti kamu masih sering nontonin YouTube Suka. tutorial gitu ya? Suka. Aku masih suka nontonin tutorial makeup. Kak, dimakan diminum. Oh iya, makasih. Ayo Sobat AJ, kita sekarang lagi rekaman langsung di Warta Coffee yang alamatnya tuh ada di Jalan Ahmad Yani, sebelah banget gedung PWI Lampung. Dimakan Kak, ini pisang, ini pisang goreng. Ini singkong, ini pisang maksud aku. Oke, aku makan ya Kak. Iya. Mungkin langsung aja Kak, kasih tips and trick untuk Sobat AJ. Mungkin dia lagi berusaha untuk membangun relasi itu untuk menjadi seorang mua atau mau jadi mua tapi masih kurang mengembangkan diri. Boleh kasih tipsnya Kak? Oke, aku bisa kasih tips and trick yang sepengalaman aku ya. Kalau misalnya kalian lagi stuck, pengen jadi MUA tapi bingung mulai dari mana, itu kalian benar-benar harus kembangin dulu gimana potensinya. Jangan buru-buru. Iya, jangan buru-buru. Buka mua dulu Jangan ya. FOMO kayak ih jadi mua kayaknya enak nih kerja Iya. cuman sejam 2 jam dapat duitnya banyak. Enggak, ternyata masih banyak hal-hal di belakang itu yang tidak terlihat. Benar. Tapi nggak apa-apa, selagi kalian itu memang pengen dan passion jadi MUA itu semua tuh bakal berjalan lancar. Apapun ya, bukan MUA doang Kak. Mau kamu jadi hairdo atau apapun, kalau misalnya kamu suka sama pekerjaan itu,
pasti ada aja jalannya, pasti bisa. Yang penting semangat aja gitu untuk ngejalaninnya. Diinget-inget lagi, kenapa sih kita mau jadi seperti itu? Apa sih goals-nya gitu? Udah, itu Ya, aja. itu aja paling. Oke, sampai di sini ya Sobat aja obrolan kita hari ini. Bisa kita ambil hal-hal positifnya. Menjadi seorang mua tuh ternyata tidak segampang yang kita lihat di Instagram ya. Kalau kita mungkin ngeliat konten mua itu cuma gini-gini, ternyata susah ya, apalagi bagian alis itu susah banget sih, apalagi alisnya tebel nih. Aduh, itu Susah banget. Jadi sampai bertemu di podcast Ngobrol Aja selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Rilis ID TV. See you, bye-bye. Bye-bye Kak. Dadah.